Selamat pagi, selamat pagi. Aduh, ini masih pagi, jam 7 pagi. Anak-anak masih pada tidur. Caca, Maya masih tidur. Bapaknya juga masih tidur karena uh, dinasnya lagi siang. Ini hari Sabtu. Aku lagi masak nasi pagi-pagi. Terus yang nasi kemarin udah panasin di dandang. Aku lagi ngeteh teh anget. Gulanya seujung seperempat, setengah sendok teh gulanya, karena biar manis-manis jambu aja, karena butuh yang hangat nih. Karena kalau kalian lihat vlog sebelumnya, aku bilang kan lambung gue tuh lagi enak, melilit sih enggak, tapi kayak begah gitu teman-teman, begah, gak enak lambungnya. Jadi aku sekarang minum kopi pun ya, satu gelas ini aku seduh kopi itu setengah saset, tapi jadinya setengah gitu loh, nggak full jadi segini, supaya aku tuh udah sering ngopi. Jadi kalau sehari aja nggak ngopi itu kayak edik gitu loh, sama aja kayak orang suka ngeteh nggak suka kopi, tiap hari tuh pasti ngeteh. Nah kalau aku tuh sukanya kopi, jadi paling enggak tuh kayak kena gitu loh, kena kafein. Jadi saking nggak enaknya lambung, aku nggak minum sekali minum satu saset, enggak, sehari itu setengah saset. Jadi dikit banget kan, yang penting kayak, bahkan gelas itu nggak ini, gelas itu adalah lebih kecil daripada ini, yang emang kecil, udahlah kecil gelasnya, terus setengahnya lagi gitu loh, karena kan ini rasa kopinya, terus ditambah es batu sama susu, jadi tambahin es batunya sedikit sama ditambahin susunya sedikit, pokoknya biar kena kopi, biar mata ini connect ke otak kalau kayak menginformasikan lo hari ini udah minum kopi gitu loh. Hari ini itu aku rencananya mau bikin dimsum lagi buat anak-anak, cuma aku tuh terkendala sama kulit. Ternyata pas tadi aku padahal udah WhatsApp abang tukang sayur tuh pagi-pagi, nggak nitip malamnya memang karena kepikiran. Jadi kadang tuh ilham mau masak apa tuh datangnya pagi-pagi. Jadi ketika mau bikin, ternyata konsumsi tukang sayur tuh nggak ada kulit lumpianya, even kulit pangsit pun jelek bun gitu, jadi dia nggak berani jual. Terus dia nawarin kulit lumpia, aku bilang oke. Ternyata pas dicek, ternyata habis teh. Jadi dia nggak ada punya kulit, tapi pas aku tanya, punya ini nggak, tepung terigu, aku bilang gitu. Ternyata dia punya tepung terigu. Jadi aku bilang udah tepung terigu aja. Dan nanti aku mau scratch kulitnya, aku mau bikin manual kulitnya, kan kulitnya gampang ya, cuma tepung terigu, tepung tapioka, udah garam gitu, bubuk bawang putih, lada gitu, kayak gitu doang gitu kan. Jadi kayak kemarin aku bikin kulit pangsit itu, kulit pangsit kayak gitu. Jadi ntar ngeros tipis-tipisnya, cuma kan aku nggak punya roller nih, jadi rencananya aku minjem tetangga aku yang emang kemarin kalau kalian tahu kan, tetangga aku ada jual frozen risol, pastel, nah itu dia punya rolannya, aku mau minjem rolannya dia. Kayaknya sih tanda-tandanya Maya mau bangun. Maya ini walaupun sesiang-siangnya Maya nggak cuma sebentar, tapi tuh dia jadi benar-benar sampai dengan sekarang dari kecil ya menjadi orang nomor satu yang bangun, terkecuali aku ya. Maksudnya kalau aku kan udahlah pagi gitu loh. Di luar bapaknya masuk pagi, itu pasti Maya tuh orang yang paling pertama bangun dari kecil, karena emang ya itu ya. Kalau kata suami itu kan pada saat itu masih ada mama kuat almarhum masih ada, dan mama itu kalau yang bangun pagi gitu loh. Aku pun terlatih kayak gitu, bangun pagi jangan sia-sia gitu. Kalau suami aku kan enggak, bukan yang kenapa lu bangun enggak ya, karena kan kerjaan, karena dari dulu tuh suami aku shifting, jadi dia terbiasa juga dengan kalong gitu, kalong maksudnya hidupnya itu bukan hidup yang 8 jam pagi itu kerja mulai terus malam tuh tidur, enggak, kadang-kadang bisa kebalik. Jadi
aku sudah memahami itu selama bertahun-tahun nikah. Jadi kayak ya udah. Halo. Terima kasih ke Maya. Tuh dia udah nggak mau berak. Udah boboan duduk. Pusing kamu. Aku ngerasa Maya itu kayaknya ini deh. Apa sih kalau terkadang sih, tidak selalu. Mungkin aku juga ada seperti itu, tapi nggak gila-gilanya banget dia. Apa sih nyebutnya? Kalau sesuatu tuh harus pada tempatnya. Tak, apa sih nyebutnya? Lupa lagi gue. OCD ya? Apa sih? OCD sih? Apa sih ya gitu ya. Jadi misalkan nih kayak tadi dia tuh bangun, mungkin dibilangnya juga mungkin anak yang rajin, kita juga nggak tahu ya. Kalau sekarang kan masalah perumpamaan banyak banget istilah-istilah. Jadi kayak tadi dia bangun tidur ngeliat ada bekas susunya dia sama dia, pasti ditaruh di tempatnya, tempat taruh cucian piring. Teko kalau kalian tahu kan, teko yang hitam itu kan teko air panas, dan teko air panas itu kan kalau kita mau air panas kan dijelekin gitu, ada kuncian bawahnya gitu kan, di lock gitu kan. Itu kan kalau kita mikirnya kan nggak usah ditaruh di locknya, udah aja taruh di pinggirannya itu, atau ditaruh di atas kulkas, atau di sini aja nih di meja ini. Kalau ditaruh di lock, di kuncinya itu nanti aja kalau emang kita kan mikirnya nanti aja kalau emang kita mau bikin air panas. Kalau gitu enggak, mau bikin atau enggak, menurut dia itu tempatnya di tempat lock itu tuh pasti taruh juga ke tempat locknya gitu. Terus misalnya kayak air putih di gelas, kalau aku tuh mikirnya nggak harus selalu isi, tapi yang harus selalu isi itu adalah teko-tekonya, karena biar nggak selalu mencet gitu loh. Jadi di teko-tekonya, kalau dia nggak, gelas itu harus penuh, teko itu harus penuh, harus. Sampai kadang aku, kak udah ngasih penuh, karena kadang belum bayar kemana-mana gitu, mungkin penuhan atau gimana. Jadi kayak gitu kadang udah nggak usah. Pokoknya intinya jadinya dia menjadi orang yang kayak harus menaruh sesuatu di tempatnya. Itu menjadi hal yang positif ya, tapi kadang-kadang aku ngerasanya kayak nggak perlu segitunya. Jadi orang tuh tidak perlu segitunya. Terima kasih sih kalau mau ngebantuin, dan yang ngebantuin mamanya jadi dia menaruh, jadi bisa diandelin. Dia tuh bangun tidur pasti ganti baju, even nggak mandi. Aku nggak tahu kenapa bangun tidur dia pasti ganti baju. Ini tuh lagi ganti baju, nanti kalian lihat ya, nanti dia pasti udah ganti baju padahal belum mandi. Nggak tahu apa keringetan juga enggak, masih pagi diganti baju. Jadi kadang tuh aku, atau enggak dari luar, dia bisa dari luar gitu, bisa dari luar misalnya kayak habis ngaji jeda ngaji, pulang jam 5, terus nanti dia malam bakalan mandi gitu, ya udah aja gini, ganti bajunya nanti aja pas mau mandi malam. Ini enggak, pulang aja gubrak dia bisa ganti baju, numpuk lagi lah tuh cucian baju. Jadi nanti aja sekalian mandi, tapi nanti sarapan dulu, kamu sarapan dulu biar isi badan jadi nggak masuk angin. Masalahnya nanti kalau mandi diganti lagi bajunya, dan aku tipe yang ya kalau bisa ganti baju. Banyak burung. Nah, aku nggak tahu nih dia lagi ngambil baju yang mana. Itu tuh dia ganti baju. Yang baju nggak tahu tadi yang mana. Tuh. Nah itu celananya berat buat apa? Ini nasinya udah dipanasin. Nah itu ukurannya celana yang berat karena dia tuh tebel. Nah dia udah ganti baju. Cuci muka dulu, terus minum air putih. Minum air putih, tutup pintu kamar depan. Kamar depan tutup. Terus minum air putih noh. Kayak gitu. Jadi jangan, masih pagi, air biasa aja. Mau minum air dingin terus siang kalau panas. Udah gitu aja. Ini aku mau memulai karena udah ada manusia yang bangun kan. Jadi pasti tadi dia sudah, kalau kalian dengar atau enggak, itu dia buka kulkas itu dia udah nanya nasi, dan nasi udah dipanasin, jadi pasti dia minta nasi goreng. Jadi aku mau masakin dia dulu nasi goreng.
Hari ini tuh aku ngerasanya awannya tuh rada mendung gitu loh. Kan biru ya, tapi biru mendung gitu, nggak seterik kayak biasanya. Semoga dia hujan sehari aja biar agak adem gitu. Caca tuh lagi main, tapi nggak tahu di mana. Main di sini. Pada main di sini. Ya udah main. Main nyuci ya. Kita mau nyuci baju dulu. Tomat mah nggak tahu nih, nggak keluar. Jadi seperti yang aku bilang, aku mau bikin dimsum tapi dari nol. Definisi benar-benar dari nol karena kita bikin kulitnya sendiri. Karena di tukang sayur tidak ada kulit. Dimsum nggak ada, kulit pangsit nggak ada, jadi kayak ya udah kita bikin sendiri aja. Insya Allah jadi. Bahan-bahannya itu cuma tepung terigu, terus tapioka, ini dikit aja sih tapioka, ini banyak. Terus garam, bubuk bawang putih, pakai bubuk ketumbar biar wangi, sama pakai air hangat. Nanti tinggal dikasih minyak goreng kalau udah lumayan kalis. Tinggal kita aduk-aduk aja dulu. Terus aku tambahin minyak goreng. Tambah minyak goreng, terus kita aduk lagi, kita gilas lagi adonannya. Biasanya kan aku kalau bikin dimsum itu dalamnya ada tahunya. Tadi pagi tuh udah mesen pakai tahu. Nah sayurnya iya, pas sampai tahunya nggak ada. Jadi yang biasanya isinya ayam, tahu, bihun, atau soun. Nah ini cuma ayam, terus sama bihun aja. Pakai tapiokanya dikit. Ayamnya pun itu aku nggak dapet ayam filet. Tuh dapetnya ayam potong biasa, jadi tadi aku seset ayam, ya, maksudnya kita filet ayamnya ya cuma di bagian, beberapa bagian doang yang bisa diambil dagingnya kan. Nanti tergantung seberapa banyak ya teman-teman. Kalau emang misalkan jadinya lumayan, ya mungkin jadi kayak kemarin gitu loh, kayak 2 adonan setengah dikukus, setengah di langsung aja, tapi lihat nanti sih. Udah kayak gini adonannya. Ini mau kita tutup dulu, terus aku mau ngulusin buat adonan isiannya. Nah, ini cuma dapet segini, terus sedikit banget. Nah, kita cincang. Ini enak nih, ini aku dapet karena ayamnya tadi potongan campur, jadi ada dada sama ada paha. Nah ini untuk adonan ayamnya sama yang coklat-coklatnya itu apa namanya, kulit yang udah direbus. Karena kalau dicacah susah ya, kulit itu kalau dicacah susah kalau mentah. Jadi kulit itu harus kita rebus dulu. Nah ini mau aku sisihin, aku sekarang mau ngiris daun bawang. Kayak ini pakai daun bawang seledri karena kebetulan tadi di tukangnya tuh masih ada seledri dan masih bagus. Ini dijamin
dimsumnya sih bakal wangi banget. Terus aku mau potongin bihun biar bihunnya nggak panjang-panjang banget. Ada di tukang sayurnya Sokun, dan aku tidak punya stok bihun. Pokoknya ada karbonya. Sekarang kita masukin tepung tapioka, saus tiram, garam, sama bubuk bawang putih. Dan yang terakhir, ya, itu adalah rega telur. Aduk terus seperti biasa, koreksi rasanya itu nanti kita ambil dikit adonannya, terus kita pan di teflon. Oh iya, tuh kan, gula setengah sendok teh aja, tipunya keju yang kemarin itu, jadi nanti dalamnya aku isi. Udah aku taruh di teflon, jadi mau aku rasain dulu. Rasanya enak, gurih, wangi seledri banget. Jadi sekarang cus kita bikin. Kayaknya aku nggak ngerekam ya untuk bikinnya. Nanti aku tunjukin aja kalau misalnya ada beberapa yang udah jadi. Ini adonan juga masih banyak, masih berjalan. Ini yang berhasil dibentuk. Ada yang lagi dikukus tuh. Ada yang frozen gitu, maksudnya nggak dikukus, aku masukin langsung ke freezer juga ada. Nah, ini yang udah lumayan lah ya, lumayan pegal. Makanya ini aku mau lanjut lagi karena capek. Akhirnya jadi ini yang dikukus tuh, ini yang dikukus jadinya bagus. Dan tadi pas aku nyobain ini enak sih, oke. Maksud aku bisa enggak ntar buat makan bisa gitu loh. Kalau misalkan kepepet bikin kulitnya doang tuh nih oke banget. Terus yang di kulkas juga nih aku tunjukin ya, yang di kulkas tuh. Ini lagi aku bekuin dulu. Nanti kalau udah aku bekuin baru kita pindahin lagi ke box gitu. Lumayan persediaan buat bocil nih ya. Salah satu alasan kenapa enaknya kalau kita ada stok dimsum tuh, jadi bisa nambahin menu anak, terus bisa jadi protein. Kan aku punya lebihan ayam ya. Nah ini kan lebihan ayam kayak cuma segini, terus ada yang kecil-kecilnya. Ini dimsum yang kita masak ini bisa jadi tambahan lauk gitu loh. Dan di dalamnya itu kan udah ada ayam, udah ada soun atau bihun gitu loh, jadi udah full protein gitu loh. Nanti bisa dimakan plus sama kuah si ayam kecapnya. Jadi makanya kenapa aku seneng banget kalau stokin anak-anak itu dimsum, karena bisa dimasak macem-macem. Bisa dimasak ini enak banget jadi begini. Ini Caca makan dari tadi, ya Allah nggak bisa habis. Semalam aduh aku pengen nunjukin tapi banyak harta karun yang lagi dijemur tuh. Ini jemurannya tuh jemuran kemarin, karena aku keluarin lagi. Kemarin itu kan mendung kan, dari pagi itu mendung kayak panas tapi nggak terik gitu. Ternyata benar pas tadi malam tuh hujan deres banget ya. Ini kehujanan abis tuh ini.
jadi berantakan. Toto di situ ngapain di situ? Ya. Tuh udah mana mau keluar lagi tuh yang disemai. Kenapa? Mana ya? Kelihatan gak sih? Kenapa, Ma? Tanamannya. Iya. Tuh cabenya mau keluar. Aduh, mau dibenahin dulu deh. Terus semalam memang hujan. Kepikiran kalau bakalan jadi bolong-bolong gini. Jadi semalam hujan deras banget. Kita dari luar aja tuh kehujanan. Tapi yang hujan derasnya banget itu kita untung udah di rumah. Jadi nggak sekeberapa kehujanan. Dan pohon apa tuh yang di situ, pohon tomatku tuh karena kena air gitu loh, jadi agak runduk gitu. Ini biar kena panas. Lagi nyemai. Insya Allah. Tapi bersyukur banget sih semalam tau-tau hujan, sehujan-hujannya. Ini kayaknya aku mau ambil cabai aku lagi, terus yang sebelah sini mau aku semai. Karena cabai yang di kulkas tuh udah bener-bener kering. Udah segitu aja vlognya untuk kali ini. Nanti kita lanjut lagi di vlog selanjutnya. Bye bye. Bye.